warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Tommy Rain Adam. Saya Cindy Nursikani. Saya Moza Dewi Azahra. Kami dari kelas 10-6 dari kelompok 10. Kami ingin membuat podcast yang membahas tentang banyaknya wanita yang hamil di luar nikah. Saya ingin menjelaskan bahwa hamil di luar nikah itu adalah perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan resmi dengan agama dan pemerintah. Bahkan menurut BPS pada tahun 2022 kemarin ada sekitar 20% wanita di Indonesia yang hamil di luar nikah. Dan juga ada beberapa faktor penyebab wanita bisa hamil di luar nikah, misalnya seperti faktor kemiskinan, pertimbangan sosial, budaya permisif, dan juga kurangnya pendidikan seks. Nah, dampak dari kasus ini bisa dilihat dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek psikologi, dan aspek sosial. Yang pertama ada aspek kesehatan, di mana wanita yang hamil di luar nikah akan mengalami komplikasi saat kehamilan ataupun persalinan, dan juga dapat tertular oleh penyakit menular seksual. Lalu ada aspek ekonomi. Wanita yang mengalami hamil di luar nikah akan kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini dapat menyebabkan wanita tersebut menjadi pengangguran dan juga hidup dalam kemiskinan. Lalu ada aspek psikologi. Wanita yang hamil di luar nikah dapat mengalami tekanan psikologi seperti merasa bersalah, malu, dan juga depresi. Setelah itu, yang terakhir ada aspek sosial. Wanita yang hamil di luar nikah seringkali dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat menyebabkan wanita tersebut trauma dan sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kita ketahui, semua masalah pasti ada upaya untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk mencegah faktor-faktor penyebab kasus wanita hamil di luar nikah. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan para masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya miskin dan rentan. Seperti misalnya memberikan bantuan sosial dan juga membuka lapangan kerja baru. Lalu yang kedua ada mengembangkan budaya santun dalam pergaulan. Masyarakat perlu mengembangkan budaya santun dalam pergaulan, baik anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Lalu yang ketiga ada kesetaraan gender. Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama atau seimbang baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga politik. Lalu yang keempat ada pendidikan seks. Pemerintah perlu memberikan edukasi dan memberikan edukasi tentang seks dan kesehatan reproduksi yang tepat kepada masyarakat. Lalu peran orang tua juga sangat diperlukan agar anak-anak mereka lebih terawasi dan tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti seks bebas. Saya ingin menambahkan bahwa kita perlu melakukan kampanye untuk mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Perlu kita ingat bahwa sebenarnya perempuan yang hamil di luar nikah itu bukanlah penjahat, melainkan hanyalah korban dari berbagai faktor yang ada. Saya juga ingin menambahkan bahwa kita perlu bekerja sama untuk mengatasi kasus ini. Semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga perlu berperan aktif dalam mengatasi kasus ini. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mendengarkan podcast kami kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.